Ini dia rangkuman spesial program 5.8. Yang pertama langsung saja diperkenalkan, di sini ada Ineva, karakter bintang 5 elektro dan pengguna pole arm. Dalam lore-nya dia dikatakan robot rumah tangga yang mana sudah pasti ada pemiliknya. Dan apakah pemiliknya ini adalah Sandron? Tapi ternyata bukan. Pemilik atau pembuat Ineva ini adalah Aino. Dia dari Kling Klang Krumkake Craft Shop, dan dia juga menjelaskan kalau Aino itu seorang mekanik dan penemu yang jenius. Dia juga bisa menciptakan berbagai mesin canggih dari berbagai bahan bekas. Ya mirip dengan Silonen lah ya. Jadi karena dia membuat Ineva dari barang bekas, mungkin Aino ini mengambil barang bekas dari berbagai region, sehingga penampilan dari Ineva ini campuran dari berbagai region Teyvat. Dan sekarang untuk final kit dari si Ineva. Ineva punya kit utama memberikan reaksi elemen baru dan berbeda dari sebelumnya, yaitu Electro Charge menjadi Lunar Charge. Perbedaan utama dari dua reaksi ini adalah dari tulisannya. Yang pertama untuk Electro Charge berwarna ungu saja, sedangkan untuk Lunar Charge ungu dan putih tapi gradasi atas dan bawah. Dan untuk damage dari reaksi ini juga mempunyai crit seperti Hyper Bloom C2-nya Nahida. Lunar Charge ini selama ada Electro Charge aja, walaupun ada Anemo di tim, dia tetap bisa terpicu, tapi tetap harus punya Ineva-nya ya. Menggunakan skill Ineva akan spawn makhluk kecil komputer ini bernama Birgitta. Robot ini jangkauannya luas dan dia juga bisa bergerak sendiri seperti Fiatnya Purina. Terus dia juga bisa memberikan damage elektro area, dan kalau Ineva-nya off-field, muka Ineva akan muncul di robot kecilnya Birgitta itu. Untuk elemental burst-nya, si Birgitta tadi bakalan jadi roket dan langsung nyerang elektro damage area ke arah musuh. Sepertinya damage-nya bakalan nuke ya di sini. Untuk scaling belum ada pemberitahuan berapa scaling dari skill dan juga burst-nya. Terus untuk pasif lainnya, kalau kalian spawn Birgitta dekat reaksi Lunar Charge, dia akan memberikan damage Lunar Charge tambahan. Dan dikonfirmasi juga bahwa reaksi ini bakalan ada karakter di masa depan yang menggunakannya. Sama seperti reaksi Burning Emily dengan Kinich kemarin. Terus untuk informasi hubungan lain dari Ineva, di sini mereka mengkonfirmasi bahwa Ahau dan juga Ineva punya kesamaan hal dari pixel efeknya Shield Ineva. Ini berdasarkan dari catatan Sovereign Souls yang ada di Ancient Secret Mountain tempat Varesa itu, bahwa Ahau adalah salah satu dari mereka. Jadi kemungkinan besar apakah juga Ineva juga salah satu dari mereka. Mengingat di awal trailer dia bilang mau pulang, apakah pulang yang dimaksud adalah ke Natlan dan bukan ke Notcry. Tapi diberitahu lagi kalau yang memberikan kekuatan pada Ineva ini adalah dari peradaban naga kuno Natlan. Ya walaupun mereka bilang sebelumnya bahwa hubungan Ahau dan Ineva itu cuma teori, tapi ini kan special program ya, dan bukan channel pribadi VA-nya. Jadi sudah pasti mereka baca skrip, dan skripnya itu dari How You Force-nya. Nah, kalau mau tahu kelanjutan tentang Ineva, kita diberikan Archon Quest lagi dengan judul Song of the Welkin Moon. Dan di sini diperlihatkan ada meteor tapi dalam konteks Notcry ya. Jadi karena Notcry ini berhubungan dengan bulan, yang berarti meteor ini adalah serpihan bulan yang jatuh dari atas Teyvat. Ineva juga akan terus berada di Natlan sebelum kita berangkat ke Notcry. Mungkin kayak Citlali yang mabuk waktu itu ya. Atau mungkin seperti anekdot. Terus untuk banner di 5.8 fase 1 ada Citlali dan juga Ineva. Dan untuk banner 5.8 di fase kedua ada Mualani dan juga Casca. Bintang 4-nya belum ada dikasih tahu. Dan sekarang kita masuk ke event Summer 5.8. Yang pertama dikonfirmasi bahwa map ini bernama Easy Breezy Holiday Resorts. Dan map ini adalah map permanen, jadi kita bisa datangi dan explore kapan aja. Karena di sini juga terdapat Pyroculus untuk memaksimalkan level dari patung The Seven, dan juga peti untuk memaksimalkan hadiah dari Tablet of Tona. Yang kedua di sini ada skin Bennett yang desainnya sangat Natlan sekali. Jadi Bennett akan hadir di event Summer kali ini. Yang ketiga di sini ada makhluk seperti silinya Natlan yang bernama Asha. Jadi dia ini seniman cat yang membantu kita mengeksplor dan juga menyelesaikan beberapa misi event Summer kali ini. Map Easy Breezy Holiday Resorts ini juga dibagi menjadi 4 area guys. Yang pertama itu ada Wavy Bay, Gidsley Ridge, Colorful Glyphs, dan juga Tete Island. Beberapa misi event seperti seluncuran Mualani, ada juga event tembak-tembakan di Gidsley Ridge dan bisa melawan Casca. Di Colorful Cliffs kita bisa menaiki balon udara dan melihat pemandangan dari atas sana. Dan yang terakhir di Tete Island. Di sini ada panggung musik dan juga tempat minum. Tempat ini bakalan cantik kalau dilihat dari malam hari. Di event Summer kali ini juga ada Bennett yang datang bersama Venti. Dikarenakan Venti ingin menemui salah satu temannya yang ada di story quest-nya. Ya sudah pasti dia singgah sambil minum lah ya kan. Mumpung gratis juga itu minuman. Jadi cerita Venti ini juga bakalan kita ketahui di story quest event Summer kali ini. Dan story quest event ini permanen juga loh. Sepertinya Hoya mendengarkan keluhan pemain dengan story event yang tidak permanen. Tapi hanya storynya saja, untuk hadiahnya terbatas di versi ini saja. Seperti biasa, setiap ada map baru selalu ada hadiah explore-nya. Mulai dari menyelesaikan quest Summer event, sampai menyelesaikan explore sampai 80% untuk mendapatkan total 400 primo gem. Selain itu ada vendor untuk event ini, di mana dia akan memberikan kita minigame Summer kali ini. Minigame pertama adalah minigame puzzle, sama seperti rubahnya Yemiko di event Inazumanya yang kemarin ya.
Bedanya di sini ada dua karakter yang bisa kita gerakkan, yang satunya bisa lompat tinggi dan yang satunya bisa mendorong benda besar. Untuk minigame kedua, ini adalah minigame tembak-tembakan tadi, di mana kita harus menembak titik lemah musuh agar one shot one kill. Karena kalau tidak, mereka bisa menyerang balik kita dan kita jangan sampai menembak kapibara yang disandra oleh mereka. Mungkin nanti mereka akan mengurangi poin kita. Terus untuk minigame ketiga, ini minigamenya co-op ya. Dan kita bisa menjadi Asa yang tukang cat itu dan harus bekerja sama untuk menyemprotkan cat ke objek yang tidak berwarna atau punya warna yang berbeda untuk mendapatkan poin. Tapi kita tidak boleh terkena rintangan yang ada karena akan mengurangi nyawa Asa kita. Dan yang terakhir adalah minigame musik, di mana kita mengalahkan musuh dengan sound system yang ada di tengah sana. Dan kita harus menekan tombol yang tepat saat lingkaran kecil itu ada di dalam lingkaran kita. Jadi nanti lingkaran kecil itu akan mengecil dan kita harus menekannya saat dia tepat berada di garis lingkaran yang sama. Hadiah dari setiap event ini akan memberikan kita poin khusus untuk mendapatkan skin Bennett. Jadi skin Bennett ini gratis ya. Terus kita juga akan memasuki Marejivari dari salah satu dukun di suku Citlali, di mana dia menerima wahyu untuk masuk ke sana setelah salah satu staff summer seperti kerasukan gitu. Jadi setelah kita memasuki Marejivari, nanti kita diperkenalkan sama monster baru yang bernama Bakunawa, yang mana dia ini merupakan salah satu ciptaannya Rendotir. Dia bisa tumbuh tanpa batas, artinya dia juga abadi, tapi nanti kita dibantu oleh Citlali dengan pedang upacaranya untuk mengalahkannya. Terus di luar dari event summer ini, kita diberikan quest lain dari Yelan, di mana dalam quest Yelan ini, dia sedang menyelidiki sesuatu, dan nanti kita akan mendapatkan alat foto baru untuk menemukan alat buktinya. Dan pastinya juga kita mendapatkan skin Yelan dengan Wansa Fontaine. Jadi tujuan Yelan secara lore menggunakan skin ini agar tidak mencolok saat lelang di Hotel Fontaine. Hal ini dikarenakan Yelan sedang memantau seseorang di sana. Dan skin Yelan ini berbeda dengan skin Bennett yang gratis. Skin Yelan ini berbayar dan bisa kita beli di toko saat versi 5.8 rilis nanti. Di 5.8 nanti bakalan ada event sepertinya di ujung versi dari 5.8 ini. Hal ini dikarenakan event ini bertema Mementos of Teyvat. Jadi ini adalah event foto-foto lagi, dan sebagai kenangan sebelum berkunjung ke Notcry. Myriad Melodies juga akan mendapatkan tambahan beberapa musik di 5.8. Selain lagu baru, kita juga mendapatkan instrumen baru. Gila ini, dalam dua versi kita mendapatkan gitar sama piano loh. Tinggal drum sama gitar listrik aja yang belum playable. Dan kita bisa mendapatkan piano ini di Djembe Studios di People of the Springs atau sukunya Mwalani. Terus ada event Leyline Overflow lagi untuk menambah pendapatan Mora dan juga material buku kita. Sebelum akhir dari special program, kita diperlihatkan preview dari Notcry yang berdurasi 1 menit 9 detik saja, di mana mereka memperlihatkan seorang NPC bersama rusa dan dia meminta rusa itu untuk pergi menemui seseorang. Sepertinya ini karakter playable ya, dan dia mempunyai vision dendro juga. Dilihat dari penampilan NPC-nya juga, mereka mempunyai rambut yang sangat berbeda dan ikonik banget sebagai warga Notcry. Bagaimana menurut kalian untuk preview Notcry ini? Ya, jadi itulah rangkuman spesial program yang bakalan keluar di 5.8. Mana yang membuat kalian tertarik dan tidak sabar? Kalau kalian ada informasi baru, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.